Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Shalom. Kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live yang selalu hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya Pendeta Yones Nahwai senang kembali bisa hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan baik dan berada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan terima kasih, dan sekaligus dalam pertemuan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang dalam pertemuan minggu lalu, khususnya dalam ibadah minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari bahkan dalam perjalanan satu minggu ini yang mengucapkan selamat ulang tahun bagi saya. Saya memang dalam keadaan yang sangat sibuk, belum sempat membalas pesan Bapak Ibu Saudara-saudari semua satu persatu, baik yang memberikan komentar di media sosial, memberikan direct message ke saya, bahkan sampai yang mengirimkan WhatsApp kepada saya belum sempat untuk membalaskannya. Bahkan dalam kesibukan saya sebagai pengurus dari Sinode Gereja Bethel Indonesia, saya menjadi Ketua Departemen Pekabaran Injil. Sebetulnya dalam seminggu ini saya juga harus menghadiri sidang majelis pekerja lengkap dari GBI, kemudian juga dilanjutkan itu selama 2 hari, Selasa Rabu, kemudian Rabu malam, Kamis dan Jumat. Ini juga masih dalam rangka kegiatan rapat kerja nasional dari Sinode GBI ini. Namun puji Tuhan, dengan kemajuan teknologi saya bisa tetap hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua, dan tentu dalam pembahasan hari Kamis ini tanggal 12 Oktober kita bisa membahas satu serial yang baru. Kita masih dalam rangka pembahasan 7 kebiasaan yang harus kita miliki di tahun 2024. Maksud saya bukan 7 tapi 10 kebiasaan yang harus dimiliki di tahun 2024. Maka kebiasaan yang pertama kita sudah mulai pada tanggal 28 September kemarin, yaitu kebiasaan melihat ke dalam. Kemudian minggu depannya tanggal 5 Oktober kebiasaan melihat keluar, dan hari ini tanggal 12 Oktober kebiasaan melihat ke samping. Nah, dari pembahasan ini kalau Bapak Ibu Saudara-saudari lihat postingan dari 10 judul serial ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sebetulnya ini adalah gaya dari judul-judulnya saja yang saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semua mudah menghafalnya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ini akan menuntun kita semua, termasuk juga menuntun saya, supaya kita bisa berhasil di tahun yang baru 2024 nantinya. Baik, hari ini kita sudah sampai kepada serial ketiga, yaitu tanggal 12 Oktober, kebiasaan melihat ke samping. Apa maksudnya kebiasaan melihat ke samping? Kebiasaan melihat ke samping itu adalah memperhatikan persaingan-persaingan yang sehat maupun persaingan yang tidak sehat yang ada di dalam kehidupan kita, khususnya terjadi di orang-orang sekitar kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ada 3 alasan mengapa di tahun 2024 kita harus memiliki kebiasaan melihat ke samping. Karena sekali lagi kita melihat ke samping ini artinya memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Sesudah kita melihat ke dalam, sesudah kita melihat keluar, kita sekarang perlu melihat juga ke samping kita, supaya ketika kita melihat apa dan siapa saja yang ada di samping kita ini, kita bisa memperhatikannya sehingga kita melatih diri kita untuk bisa menyesuaikan diri agar kita bisa berhasil. Doa saya sebetulnya adalah Bapak Ibu Saudara-saudari semua bisa mencapai keberhasilan, bukan saja di tahun depan, tetapi tahun ini pun Bapak Ibu Saudara-saudari sudah saya doakan supaya bisa mencapai keberhasilan. Dengan demikian, ini judul untuk tema di tahun depan, kita targetkan di 2024, Bapak Ibu Saudara-saudari semua, termasuk juga saya sebagai seorang pendeta, gembala, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang teman, anak, sebagai seorang kakak, saya harus menjadi seorang yang berhasil. Maka itu kebiasaan yang pertama, mengapa kita perlu melihat ke samping adalah agar mengetahui siapa kawan. Nah, penting dalam hidup ini untuk kita melihat siapa di sekitar kita ini yang menjadi kawan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, dengan saya minggu lalu bertambahnya ulang tahun atau umur saya yang ke-44, maka saya makin merasakan bahwa di dalam perjalanan hidup saya ini sebagai seorang manusia, bahwa semakin saya bertambah umur, semakin saya bertambah dewasa, bahkan semakin saya bertambah matang di dalam kejiwaan saya, maka saya merasakan lingkaran pertemanan saya menjadi semakin mengecil. Kalau dulu waktu saya masih remaja, saya masih belum dewasa dalam bidang aspek jiwani, saya masih lebih gampang emosi, lebih gampang ya pokoknya melakukan segala sesuatu yang tidak mau ditahan-tahan karena masih berjiwa muda banget pada waktu itu dalam kategori usia remaja. Maka saya lingkaran pertemanannya itu banyak sekali, ingin berteman dengan banyak orang, tetapi dalam lingkaran sekarang saya semakin bertambah umur, dan kalau saya boleh berkata secara belak-belakan, secara jujur adalah
Saya rasanya sudah di umur 44 ini sudah tidak lagi mau banyak menghadapi drama-drama di dalam hidup ini. Jadi ketika saya dalam lingkaran pergaulan, semakin luas, semakin banyak lingkaran pergaulan saya, maka saya harus siapkan diri saya untuk masuk dalam berbagai macam drama yang ada. Tetapi sekarang ini saya makin mengecilkan lingkaran saya makin sibuk, saya makin banyak kegiatan-kegiatan yang harus tolong banyak orang, maka itu saya mengurangi lingkaran-lingkaran yang menghasilkan banyak drama. Dan di dalam penggembalaan saya pun di GB Mall Sarun Jakarta, saya juga mulai merasakan, udahlah, kalau ada pelayan-pelayan yang memang suka main drama, lebih bagus nggak usah melayani saja deh, lebih bagus jadi jemaat saja, mendingan daripada engkau melayani, engkau menciptakan banyak drama dan akhirnya menimbulkan riak-riak di antara orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dengan tulus. Maka saya pikir, udahlah, orang-orang seperti ini mendingan istirahat saja. Jadi dengan kata lain, dalam memaknai perjalanan kehidupan kita, khususnya menyiapkan diri kita di tahun 2024 besok, Bapak Ibu Saudara-saudari memang harus melihat ke samping. Dengan melihat ke samping, kita mengetahui siapa kawan. Kenapa kita perlu melihat ke samping untuk mencari siapa kawan? Karena penting dalam hidup ini untuk kita mengetahui siapa saja kawan kita. Karena memang ketika kita mengetahui kawan-kawan di sekitar kita ini, kita bisa memanfaatkan mereka. Dalam arti kita bisa menggunakan mereka untuk mencapai keberhasilan kita. Karena memang Alkitab pun juga mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebaliknya juga saya sangat percaya kebiasaan yang baik akan juga merusakkan kebiasaan yang buruk. Dengan kata lain, kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang kurang, kita akan bergaul dengan orang yang baik, maka ternyata kebiasaan yang kurang kita itu akan dipengaruhi oleh teman-teman kita, sehingga kita akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang itu, akhirnya kita menjadi orang yang lebih baik. Nah itu makanya memang penting untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita, untuk kita mengetahui siapa kawan kita. Kemudian saya juga melihat bahwa kawan di samping kita ini menentukan keberhasilan kita. Maka itu Bapak Ibu harus lingkarkan perkawanan kita ini dengan orang-orang yang memang bisa membuat kita berhasil. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sekitar kita akan menentukan topik diskusi yang akan dibahas. Jadi memang saya sekarang ini sudah, meninggalkan lingkaran pertemanan saya yang dalam percakapan kumpul-kumpul ini, kumpulnya hanya bicara yang tidak penting, hanya bicarakan masa lalu saja, tidak ada action untuk masa depan, tidak ada upaya-upaya untuk menolong orang lain. Saya pikir rasa-rasanya saya sebagai seorang pendeta yang sudah dipanggil Tuhan untuk melayani umat, melayani juga orang lain, maka saya pikir kalau ada orang-orang seperti itu, maka ya udah, kita temanan saja, tapi kita tidak berkawan. Kita boleh kenal saja, tapi kita tidak akan meluangkan waktu banyak, atau dengan bahasa sederhananya, saya pasti tidak akan nongkrong-nongkrong dengan mereka. Karena memang orang-orang yang kita tongkrongi, orang-orang yang kita bergaul setiap hari akan menentukan topik diskusi kita. Dari topik diskusi itu akan nanti berpengaruh kepada topik berpikir kita. Artinya, apa yang kita diskusikan itu akan menjadi topik di benak kita. Kalau kita suka ngomongin negatifnya orang, pasti di dalam pikiran kita selalu negatif, negatif, dan negatif. Tetapi kalau kita bicara tentang program, bagaimana menolong orang lain, bagaimana membantu orang yang perlu dibantu, maka topik yang ada dalam pikiran kita pun akan selalu topik untuk membantu orang lain. Sehingga dari topik yang ada di dalam benak kita ini akan mengatur pola berpikir kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, semakin kita melihat orang-orang di sekitar kita, dan kita pilih orang-orang tersebut adalah orang-orang yang baik, yang membuat kita makin maju, membuat kita memikirkan orang lain, maka pola berpikir kita akan terbentuk untuk membantu orang lain. Nah, dari pola berpikir itu juga akan membentuk pola perilaku kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita ingin tingkah laku kita, perilaku kita menjadi baik, maka kita harus melingkari orang-orang baik di sekitar kita. Karena orang-orang itu akan menentukan topik diskusi akan membentuk pola berpikir akan membentuk pola berperilaku kita. Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik, bergaulah dengan orang baik. Sebaliknya kita bergaul dengan orang jahat, kita akan menjadi orang jahat juga. Kemudian saya juga lihat juga bahwa dari perilaku itu, Bapak Ibu Saudara-saudari akan juga membentuk pola kebiasaan. Jadi dari satu perilaku yang kita lakukan dan perilaku berikutnya lagi, itu akan membentuk pola. Nah, pola itu akan membentuk sebuah kebiasaan kita. Sampai akhirnya itu akan menjadi sebuah karakter. Maka kalau kita biasa berkumpul dengan orang-orang berhasil, kita akan selalu diskusi topik yang berhasil. Ini akan membentuk pola berpikir kita untuk berhasil, akan membentuk juga perilaku kita, gaya orang-orang berhasil. Kemudian akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan berhasil, sampai membentuk, mengkristal menjadi karakter-karakter berhasil. Maka dengan demikian tidaklah aneh, maka kita akan mencapai keberhasilan.
Puji Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua adalah kebiasaan melihat ke samping agar kita juga bukan hanya mengetahui siapa kawan kita, tetapi kita juga perlu mengetahui siapa lawan kita. Nah, penting dalam hidup ini juga untuk kita mengetahui siapa saja lawan kita, karena memang kita pun juga bisa memanfaatkan lawan kita. Jadi, seringkali kalau mungkin di tahun 2023 ini, Bapak Ibu Saudara-saudari semua, misalnya kita mempunyai orang-orang yang tidak baik dalam hidup kita mempunyai musuh-musuh dalam hidup kita, yang kita masukkan dalam kategori lawan, maka seringkali biasanya respon normalnya manusia ketika mempunyai lawan adalah dia itu akan lari. Atau apalagi orang-orang tidak sedikit yang udahlah aku nggak mau berurusan, aku nggak mau perpanjang, mending aku lari saja. Tetapi sebaliknya, kita bisa manfaatkan lawan kita. Lawan kita itu adalah motivator yang paling baik. Saya ulangi sekali lagi, lawan kita itu bisa menjadi motivator yang paling baik. Kenapa? Karena mari kita gunakan lawan kita ini untuk memotivasi diri kita untuk kita berhasil. Nah, memang ini ada sebuah kewaspadaan tingkat tinggi yang harus Bapak Ibu miliki, karena jangan sampai kita ini mengupayakan keberhasilan kita karena kita melihat lawan kita ini, lalu akhirnya kita menjadi sombong, lalu akhirnya kita menjadi punya motivasi yang lain, padahal motivasi kita dalam mencapai keberhasilan adalah supaya kita bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, supaya kita juga bisa menolong banyak orang. Itulah kegunaan dari kita berhasil. Nah, jangan sampai ketika kita menggunakan lawan kita ini sebagai motivator untuk kita berhasil, tetapi itikat dari motivasi keberhasilan kita itu adalah untuk kita membungkam melawan kita itu. Maka nanti sayang sekali keberhasilan kita tidak bermakna baik. Nah, sebaliknya kita bisa pergunakan lawan kita ini untuk kita memacu diri kita untuk kita bisa berhasil. Nah, maka itu lawan di samping ini juga akan menentukan keberhasilan kita. Lingkaran perlawanan itu juga akan menentukan topik diskusi juga akan menentukan pola berpikir juga akan menentukan pola berperilaku, kemudian pola berperilaku akan menentukan pola keberhasilan, kemudian berikutnya lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari, kebiasaan-kebiasaan yang baik ini yang kita dapatkan kalau kita melihat lawan, itu adalah kita suka evaluasi apabila kita gagal. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat ke samping, untuk kita mengetahui siapa saja lawan kita, supaya kita ketika gagal, kita bisa mengevaluasi kenapa kita gagal. Sehingga ini akan sampai kepada level keberhasilan. Nah, memang ada sedikit keunikan menurut saya antara kita melihat ke samping untuk mengetahui siapa kawan dan melihat ke samping untuk mengetahui siapa lawan, maka ada perbedaan signifikan menurut saya antara kawan dengan lawan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan tadi, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kawan kita akan menentukan topik diskusi, kemudian akan menentukan pola berpikir, kemudian akan menentukan pola berperilaku, kemudian akan menentukan pola kebiasaan sampai menjadi karakter, maka yang kelima akan menentukan pola keberhasilan kita. Jadi ada 5 langkah untuk mengetahui siapa kawan kita. Nah, tetapi ternyata untuk mengetahui siapa lawan kita, ada bonus yang satu lagi. Dan ini adalah langkah yang kelima sebelum sampai kepada keberhasilan adalah evaluasi kegagalan. Kalau kita mengetahui siapa kawan kita, biasanya kegagalan itu tidak terlalu menakutkan. Tetapi kalau kita tahu siapa saja lawan kita, kegagalan itu betul-betul kita hindari, betul-betul kita jaga supaya kita tidak mengalami kegagalan. Dan kalaupun kita gagal, maka kita akan evaluasi kenapa aku gagal. Makanya disinilah letak perbedaan untuk kita melihat ke samping antara menemukan kawan dan menemukan lawan. Karena lawan adalah motivator yang paling baik yang akan membuat kita memacu diri kita, dan kalau kita jatuh, kita gagal, akan memacu diri kita untuk kita bangkit dan mengevaluasi kenapa kita gagal. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara-saudari penting untuk melihat ke samping supaya kita mengetahui kawan dan mengetahui lawan. Yang ketiga, kebiasaan melihat ke samping juga adalah agar kita bisa mengetahui siapa diri kita. Nah, makanya penting untuk kita mengetahui ada kawan, ada lawan. Ini akan membuat kita menjadi mengenal diri kita sendiri. Bukankah selama ini kita, karena kawan-kawan kita yang memberitahukan, kamu harusnya jangan begini dong, kamu harusnya begitu, kamu kok kayaknya banyak ngomong, kamu kok kayaknya lagi diam hari ini, kenapa ya kamu, kok kayakmu gampang marah ya. Jadi, kawan-kawan kita ini juga adalah penasehat yang baik. Dan mereka akan memberitahu kita apa saja kekurangan kita, sehingga kita bisa mengenal diri kita sendiri. Makanya unik, ketika kita melihat ke samping untuk mengetahui siapa kawan dan siapa lawan, malah ternyata ini juga berbuah baik bagi diri kita sehingga kita mengenal diri kita sendiri. Bahkan ketika kita mengetahui lawan kita pun, kita juga bisa mengenal diri kita sendiri. Oh, ternyata saya orangnya pemarah, oh ternyata saya orangnya pendendam. Maka itu akhirnya kita jadi memacu diri kita untuk kita menjadi orang yang baik, orang yang berubah. Maka itu pengenalan akan diri sendiri, ini juga akan menentukan keberhasilan kita. Puji Tuhan,
Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pikir itu saja yang saya mau bagikan dalam pertemuan saat ini, dalam pertemuan minggu ini untuk program pembekalan karakter. Jadi sekali lagi ada 3 alasan kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya perlu melihat ke samping. Karena dengan melihat ke samping, kita tahu siapa kawan kita tahu siapa lawan kita, dan kita tahu siapa diri kita. Puji Tuhan, saya percaya ini memberikan bekal yang sangat bagus kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua, dan puji Tuhan untuk hal itu. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati dalam pembahasan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari juga bisa bagikan kepada orang-orang lain link dari YouTube dan Facebook page ini, serta yang di Instagram. Bapak Ibu juga bisa berikan komentar, silakan, dan berikan juga informasi kepada orang-orang lain supaya mereka pun bisa mengikuti program Faith Minutes Live ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan YouTube, silakan subscribe akun YouTube GB Mawar Saron TV. Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan Facebook, silakan follow dan like akun Facebook page GBI Mawar Saron. Dan Bapak Ibu yang menggunakan Instagram, silakan follow juga akun GBI Mawar Saron dan akun Faith Minutes. Bapak Ibu biasanya posting tengah minggu ini atau kegiatan tengah minggu saya posting itu di akun Faith Minutes untuk Instagram. Faith Minutes dan GB Mawar Saron juga hadir di TikTok, dan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menikmati juga di sana. Dan puji Tuhan, program pembekalan karakter Faith Minutes Live setiap Kamis ini juga hadir dalam bentuk audio, yaitu dalam bentuk podcast yang hadir di Apple Podcast, Google Podcast, dan Spotify Podcast. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mendengarkan audionya di sana. Baik, puji Tuhan, saya rasa itu saja, dan di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang bisa di-scan, dan silakan Bapak Ibu Saudara-saudari memberikan dukungan bagi program ini secara finansial, dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang selama ini memberikan dukungan. Puji Tuhan, izinkan saya menutup pertemuan ini dengan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pertemuan Faith Minutes Live pembekalan karakter ini. Di tengah kesibukan kami tetap dapat mengudara dan kami tetap dapat hadir di hadapan kami semua, dan sehingga memberikan bekal-bekal yang sangat baik. Dan biarlah Tuhan, bekal yang ketiga ini dari 10 kebiasaan yang baik yang harus kami miliki di tahun 2024 membuat kami mengerti bahwa Tuhan merencanakan hal-hal yang besar dalam hidup kami, dan kami harus berani melangkah untuk kami mulai melihat ke samping dengan mengenali kawan, lawan, dan diri kami sendiri. Berkati kami Tuhan, dan dalam pergumulan kami yang kami hadapi, bahkan dalam kesakitan kami, sakit penyakit, Tuhan tolong dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja kami GB Mawar Saron Jakarta, dan kami doakan untuk acara Holy Wind yang akan diadakan, di mana kami mengadakan drama musikal pada sore hari tanggal 28 Oktober. Tuhan boleh tolong supaya kegiatan ini hadir untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan pagi sampai siangnya akan ada Holy Wind Conference, di mana kami akan membuka kesempatan bagi gereja-gereja lain untuk belajar bagaimana menyelenggarakan peribadatan di GBI Mawar Saron. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, dan kami juga doakan keamanan di Timur Tengah, Israel dan Palestina. Biarlah Tuhan berikan damai sejahtera dan perang bisa henti dalam waktu singkat. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya pikir itu saja yang kita mau bahas dalam pertemuan ini, dan kita akan jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.